Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Denny Jaya. Pak Denny, NKRI Bersyariah hasil survei Pak Denny itu identik dengan Pak Prabowo. Kenapa itu? Karena memang tokoh utamanya itu adalah Habib Rizik. Dan berkali-kali Habib Rizik mengatakan bahwa dia mendukung Prabowo satu paket dengan mengusulkan NKRI Bersyariah. Dan itu diulang-ulang ketika di reuni 212 dia katakan, ketika pertama kali 212 dia juga katakan juga ya. Dan itu di branding lagi oleh situasi karena Prabowo menyatakan juga dia akan menjemput Habib Rizik satu hari ketika dilantiknya. Prabowo tidak pernah mengatakan secara langsung dia dukung NKRI Bersyariah, tapi dia memberi tempat yang nyaman bagi Habib Rizik. Sementara Indonesia ini di era transisi, ya, di semua negara Muslim di dunia, negara yang majoriti Muslim di dunia, belum ada satu pun yang masuk kategori demokrasi yang terkonsolidasi. Indonesia lah yang paling mungkin dengan datangnya Pancasila yang dianggap inilah common denominator bagi semua warga, diterima oleh majoriti Muslim, diterima juga oleh warga negara dari minoritas ya. Tapi sekarang mulai menemukan satu bentuk tandingannya NKRI Bersyariah itu. Dalam survei Pak Denny itu ada temuan. Pilah dulu tentang apakah Bapak Ibu mendukung Pancasila atau NKRI Bersyariah atau demokrasi liberal. Yang mengatakan mendukung Pancasila sekitar 80-85%, tergantung waktu surveinya. NKRI Bersyariah itu sekitar 4-9% ya. Demokrasi liberal lebih sedikit lagi 2-3% ininya itu. Lalu ditanya lagi, siapakah yang Bapak Ibu dukung? Prabowo ataukah Jokowi? Mereka yang memilih Pancasila lebih banyak dukung Jokowi. Mereka yang memilih NKRI Bersyariah lebih banyak mendukung Prabowo. Mereka yang memilih demokrasi liberal lebih banyak memilih Pak Jokowi. Jadi kita lihat di segmen pemilih beragama ini, di samping bisa dipilah Muslim dan minoritas, di Muslim pun bisa lagi kita pilih berdasarkan pada orientasi politiknya. Mereka nyaman pada negara Pancasila, atau demokrasi liberal, atau negara seperti Timur Tengah, NKRI Bersyariah. Bisa kita pilih seperti itu. Bisa kita pilih juga bersandarkan pada ormasnya. Dia lebih merasa bagian dari NU, Muhammadiyah, FPI, Reuni 212. Ya. Dari itu kita explore lagi, pilih siapa mereka. Jadi kita lihat sama-sama pemilih Muslim, tapi di dalam itu banyak sekali warna-warinya itu, dan kita simpulkan ternyata pemilih yang konservatif lebih ke Prabowo. Muslim konservatif yang lebih moderat lebih ke Jokowi. Nah, Muslim konservatif jumlahnya kan hanya sedikit. Sedikit, iya. Tapi pertanyaannya, apakah menjelang hari A itu bisa mengubah suara, terutama swing voter atau golput? Nah, satu-satunya yang bisa dirubah ini bukan jumlah segmen yang sudah seperti itu saja ya, bahwa konservatif ini hanya 4-9% saja. Ya. Tapi yang bisa diubah adalah militansi mereka untuk datang ke TPS. Dugaan saya misalnya, mereka akan terapkan sama seperti di Pilkada Jakarta, sholat subuh berjemaah bareng di tanggal 17 April. Dari sanalah mereka sama-sama datang ke TPS. Itu bisa militan yang membuat semua segmen konservatif Muslim akan datang ke TPS. Ya. Sementara mungkin Muslim di kubu Jokowi, kedatangannya tidak sebesar kubu Prabowo. Namun sekali lagi jumlah Muslim di belakang kubu Jokowi jauh lebih besar. Jauh lebih banyak. Ya. Jika katakanlah 10% di sini golput, gitu, di sini 100% datang semua, masih berimbang lah itu. Apalagi kalau misalnya nggak terlalu banyak golput di kubu Jokowi. Jadi golput akan menjadi faktor. Jadi Muslim yang pro Pak Jokowi tidak akan mengubah pilihannya, walaupun ada penetrasi isu bahwa kalau narasi ya, bukan isu, narasi bahwa kalau pilih Pak Prabowo masuk surga, kalau pilih Pak Jokowi masuk neraka. Susahnya ini memang di kita ini sudah terbentuk pola-pola keagamaan, paham keagamaan yang sudah agak baku ya. Mereka yang sudah modern cara beragamanya nggak akan mudah terpikat oleh isu-isu negara Islam, NKRI Bersyariah gitu. Hal yang sama juga mereka yang sudah terpola pada yang konservatif
susah juga untuk cepat sekali pindah menjadi moderat. Ya. Itu tipologi paham agama terjadi tidak hanya di Islam, di Kristen, ya. Sama juga tak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia internasional. Ya. Jadi efek kampanye untuk berubah mereka kecil sekali. Yang bisa terjadi hanyalah mengambil jauh lebih banyak dari segmen itu untuk datang ke TPS ya. itu. Jadi soal mengambil jumlah supaya golputnya sedikit ya. Itu dia. Ya. Soal mengambil segmen yang sudah ada. Tapi segmen yang bertambah besar butuh waktu yang panjang. Ya. Hanya yang menambah itu militansi dan kedatangan ke TPS itu. Ya. Jadi suara Pak Jokowi aman. Saya dengar di internal Pak Jokowi sudah sangat yakin dapat di atas 60% tuh Pak Denny. Ya, jadi sekali lagi jika semuanya normal dan katakanlah golput terjadi, tapi golput itu terjadi secara proporsional, katakanlah golput ini sama dengan Pilpres 2014 sampai 2019 sekitar 25 sampai 30%. 25% sampai 30%. Katakanlah sama. Ya. Jika secara normal pihak yang golput di Prabowo itu sekitar 30% juga. Di Jokowi 30% juga. Itu secara normal tidak mempengaruhi apa-apa. Tapi jika yang golput jauh lebih baik dari pihak Jokowi, itu bisa berubah angka itu. Karena itu nggak dihitung, dukung Jokowi tapi tinggal di rumah, nggak terhitung dalam. Nah TPS ini survei itu yang dilansir pekan ini dari Denny JA, itu golput merugikan siapa, Jokowi atau Prabowo, dan hasilnya merugikan Jokowi. Jadi kita membuat satu pernyataan yang keras sekali, jika terlalu banyak golput di tubuh pendukung Jokowi, hasil bisa berubah dan membahayakan Jokowi. Karena kemenangan Jokowi selisih sekitar 20%, 25%. Golput sekitar 30%. Jadi lebih besar golput daripada margin kemenangan. Gimana kalau semuanya golput dari secara matematis ya, secara teoritik, jika 30% semua dari Jokowi semua, berarti semua kemenangan 20% hilang gitu. Walaupun kemungkinan kecil sekali terjadi ya. Secara teoritik itu dimungkinkan. Nah, Pak Jokowi sudah menyadari adanya potensi kehilangan suara dari golput ini ya? Ya, jadi mereka pun tahu satu-satunya yang mungkin buat mereka kalah atau menangnya jadi tipis ada golput yang terlalu banyak di kalangan pendukungnya. Karena itulah hari ini kita buat satu pengumuman bahwa golput bisa mengubah banyak hal. Kita lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di Special Interview.